Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Putra 47. Kisah wali Allah yang dihijab atau ditutup oleh Allah dengan ditampakkan seperti orang gila. Dikisahkan di suatu desa, ada seorang lelaki yang dianggap berkelakuan gila oleh orang sekitarnya. Kegilaannya biasa datang pada malam hari atau di siang hari. Beliau akan bersyair dalam kegilaannya. Pada siang hari, terkadang ia berlari berkeliling di jalan dan mencari sampah atau ikut bermain dengan anak-anak. Para penduduk sudah biasa melihat tingkah lakunya. Mereka tidak khawatir pada anak mereka karena beliau tidak pernah menyakiti orang lain. Terlebih lagi ia sangat sayang pada anak kecil. Ada saja orang yang kasihan dan membawakan makanan untuknya buat berbuka puasa. Setahu mereka, beliau tidak pernah terlihat berbuka siang hari. Tiada putus puasanya. Yang lebih mengherankan lagi, beliau tidak mau tidur di sembarang tempat. Ia lebih suka tidur di emper satu-satunya masjid di desa itu. Ia selalu tidur pada pagi hingga petang dan berjaga pada malam hari. Satu malam, kala kegilaannya datang, beliau pun bersyair, "Wahai kekasih, padamu aku memuji, padamu aku berbakti, engkaulah yang aku cintai. Wahai kekasih, jangan kau tinggalkan aku, jangan kau benci aku, jangan kau cemburui aku, karena cintaku hanya untukmu." Setelah bersyair berulang-ulang memuji kekasihnya, ia pun berakhiri syairnya dengan menangis. Siang itu, singgahlah seorang musafir di masjid. Setelah sholat duhur, ia keluar dan mendekati beliau yang sedang tidur. Ia mencoba membangunkannya, tetapi beliau tetap saja nyenyak dalam tidurnya. "Wahai orang yang sedang tidur, tidakkah engkau ingin melaksanakan sholat duhur? Janganlah engkau lewatkan waktu sholatmu dengan tidur panjangmu," kata musafir itu sambil terus membangunkan beliau. Beliau akhirnya bangun dan menatap si musafir lalu berkata, "Apa pedulimu denganku? Aku sedang bermimpi bersama kekasihku, tetapi engkau telah mengusik keasikanku dengan sang kekasih. Tidakkah engkau ingin melaksanakan sholat untuk menyembah Tuhanmu?" tanyanya. Tuhan yang mana? Aku tidak menyembah Tuhan. Tiada sedikit pun kusimpan kata Tuhan dalam hatiku. Tiada Tuhan, jawabnya. "Masya Allah, mengapa kau berkata seperti itu?" tanyanya lagi pada beliau. "Aku hanya memuja sang kekasih dan tiada tempat untuk Tuhan di hatiku," tekannya dalam jawaban. "Apakah agamamu, wahai orang yang tidak bertuhan?" tanya sang musafir, sedikit geram karena tidak percayanya sang musafir akan perkataan beliau. Aku tidak beragama, aku hanya bercinta kasih." "Lalu apa agamamu?" kata beliau balik bertanya. "Tidakkah engkau lihat aku berada dalam masjid? Tentunya aku adalah seorang muslim," jelas musafir masih dalam kebingungan. "Bila engkau muslim, aku ingin bertanya,
Di manakah Tuhanmu berada, wahai orang yang banyak tanya? Pertanyaan beliau ini membuat musafir tak dapat berkata-kata. Ia diam bagai seorang bisu, lalu pergi meninggalkan Fulhan. Bah, engkau mengganggu tidurku saja, menyuruhku sholat, tetapi engkau sendiri tidak tahu di mana Tuhanmu berada, kata beliau sambil melanjutkan tidur siangnya. Musafir yang tadi siang membangunkannya rupanya sedang mengamati dari kejauhan segala apa yang telah diperbuat beliau. Tidak percaya pada beliau, sang syair-syairnya berisikan kalimat-kalimat cinta yang indah. Tidak percaya bahwa Fulan adalah seorang yang gila. Karena rasa penasaran pada apa yang telah beliau perbuat tadi siang padanya, ia pun berjalan mendekati beliau dan memberi salam. Assalamualaikum. Beliau menoleh dan membalas salamnya. Waalaikumsalam. Sedang apakah engkau di sini seorang diri? Tanya musafir. Aku sedang memuji kekasihku, jawabnya. Apa keperluanmu malam begini berada di sini? Aku sedang memperhatikanmu dari kejauhan, jelasnya. Tiada adakah pekerjaan yang bermanfaat bagimu selain memperhatikanku dalam bersyair? Tanya beliau lagi. Aku hanya berpikir tentang isi dari syair indah yang engkau dendangkan, wahai Fulan, jawabnya. Mengapa engkau tidak sholat menyembah Tuhanmu? Tanya beliau sambil berdiri. Aku penasaran akan kata-katamu tadi siang yang membuat aku berpikir panjang dengan segala yang kau ucapkan. Maukah engkau memberiku penjelasan di mana Tuhan itu berada? Mohon musafir itu pada beliau. Selama ini engkau menyembahnya, tetapi engkau sama sekali tidak tahu di mana ia berada. Sungguh sia-sia segala apa yang engkau kerjakan itu, wahai musafir, jelasnya. Tuhan itu banyak dan jangan sekali-kali lagi engkau berkata menyembah Tuhan, karena engkau akan berada dalam kesesatan. Engkau pasti bertanya, mengapa aku tidak bertuhan dan mengapa tidak beragama, bukan? Musafir itu menganggukkan kepala. Aku tidak menyembah Tuhan, tetapi aku menyembah Sang Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa aku mengatakan tidak beragama? Karena Allah tidak lagi memberatkannya padaku, karena aku telah menjadi kekasihnya. Apapun yang Dia pilihkan padaku, itulah yang terbaik buatku, walau neraka yang diinginkannya untukku. Aku bersedia masuk ke dalamnya dengan cinta kasihnya. Untuk apa aku memilih surga bila tidak bisa menjadi kekasihnya dan tidak bisa berjumpa serta melihat keindahan wajahnya yang maha indah itu. Aku ikhlas menerima kegilaanku karena ingin selalu bercinta dengannya. Inilah kehendak yang Dia inginkan buat kebaikanku. Inilah kesucian cinta yang Dia inginkan dariku, katanya menjelaskan pada musafir itu. Astaghfirullah, maha suci Engkau ya Allah dari segala prasangka buruk hamba-Mu. Mohon pada Allah setelah mendengarkan penjelasan dari Fulan. Tapi mengapa waktu aku menyuruhmu sholat tadi siang engkau menolak? Lanjutnya. Apakah setiap perbuatan selalu harus aku pamerkan kepada semua manusia? Apakah engkau mengetahui kapan aku sholat tadi siang? Beliau balik bertanya. Tidak, jawab musafir. Sesungguhnya amal yang baik adalah bila tangan kanan bersedekah tidak diketahui oleh kanan kiri. Jangan engkau pamerkan segala amal yang engkau lakukan, karena itu semua akan menjauhkanmu dari Allah Ta'ala. Engkau akan
memakan puji-pujian orang lalu engkau akan menjadi riya karenanya. Bukankah tidak jauh dari desa ini ada sebuah hutan? Aku pergi ke sana untuk melaksanakan sholat dan meninggalkan tubuhku tetap berbaring dalam nyenyaknya tidur, agar orang melihat apa yang aku perbuat dan tetap seperti itu pandangan mereka. Beliau menjelaskan, lalu dengan apakah caranya engkau sholat bila tubuhmu engkau biarkan berbaring dalam nyenyaknya tidur di depan masjid ini? Rasa ingin tahu musafir itu semakin menjadi. Aku memakai tubuh kekasihku yang maha dohir dan maha batin, jawab beliau dan lanjutkan lagi. Besok siang setelah sholat duhur, lihatlah tubuhku yang berbaring nyenyak di depan masjid. Jangan sekali-kali engkau ganggu tidurku, lalu pergilah engkau ke hutan sana. Baiklah, aku akan menuruti perkataanmu, kata musafir. Musafir itu menyetujui permintaan Fulan. Setelah memberi salam, ia pun pergi meninggalkan beliau yang mulai bersyair lagi. Keesokan harinya setelah selesai sholat duhur, musafir itu memperhatikan beliau yang sedang nyenyak dalam tidurnya. Dan ia pun bergegas pergi menuju hutan yang dimaksud. Ia mencari-cari di mana beliau berada. Musafir itu sempat terkejut ketika mendapati beliau sedang melaksanakan sholat duhur di bawah teduhnya sebuah pohon tinggi. Ia menunggu hingga selesainya beliau melaksanakan sholat. Setelah salam dan berdoa, beliau mendekati musafir yang sejak tadi dalam kebingungan. Aku tidak mengerti apa yang sedang engkau lakukan. Aku dapati tubuhmu terbaring dalam tidur yang nyenyak di depan masjid. Dan aku di sini mendapati pula engkau yang bertubuh melaksanakan sholat. Padahal engkau katakan semalam bahwa aku pergi ke sini dengan memakai tubuh kekasihmu. Jelasnya masih belum sadar dari kebingungannya. Wahai anak muda, apakah engkau ragu akan kekuasaan Allah Ta'ala yang tanya beliau. Musafir itu menggelengkan kepala. Allah berkuasa pada semua orang pilihannya. Tiada mustahil segala apa yang dia perbuat. Mata yang engkau punyai itu adalah mata kasar. Bila engkau mempunyai mata halus, niscaya engkau tiada mendapati aku di sana. Itu hanyalah bayanganku saja, dan tubuh asliku yang sebenarnya ada di sini, berada di hadapanmu. Mengapa aku katakan aku memakai tubuh kekasihku? Karena bila engkau melihat pada awal kejadian bahwa sebenarnya tubuh ini hanya menghijab atau mendindingi atau menutupi kenyataan sebenarnya, dinding itu akan hilang bila engkau telah menyerahkan segalanya pada Allah Ta'ala. Bila engkau tidak melihat dinding itu, maka engkau telah memakai pakaian sebenarnya, yaitu pakaian ruh. Tetapi aku tidak bisa menjelaskan padamu tentang segala sesuatu mengenai ruh, karena ruh itu adalah urusan Allah. Mereka yang tidak mengerti akan menghalalkan arahku. Jelasnya, aku sedikit paham apa-apa yang telah engkau jelaskan, wahai guru, kata musafir itu. Sekarang lihatlah apa yang ada di balik jubahku ini, kata beliau sambil memperlihatkan sesuatu di balik jubahnya. Cahaya terang memancar dari dadanya dan menyilaukan mata musafir itu. Karena terkejut dan takjub akan terangnya cahaya itu, ia pun pingsan. Tak berapa lama ia sadar dari pingsan dan tidak mendapati lagi Fulan di sana. Ia pun berlari untuk menemui Fulan yang sedang berbaring nyenyak di depan masjid. Sesampai di sana, ia membuka selimutnya yang menutupi tubuh beliau.
Betapa terkejutnya lagi ia karena di balik selimut itu hanya didapati tumpukan-tumpukan batu. Masya Allah, Maha Suci Engkau, ya Allah. Panjatnya dalam keheranan. Ya Allah, siapakah fulan itu sebenarnya? Siapakah orang yang misterius ini? Siapakah orang penyair gila ini? Tanyanya dalam hati. Ia pun pergi dengan membawa bermacam kebingungan dan selalu memohon petunjuk pada Allah siapa sebenarnya orang gila yang ia temui itu. Ternyata beliau ada di Pulau Mandangin. Sedikit cerita tentang wali Allah atau kekasih Allah yang dihijab atau ditutup oleh Allah dengan ditampakkan seperti orang gila. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.